Mohon di-subscribe agar Mimin lebih semangat dalam membuat konten terbaru. 15. Putri tidur. Rhea menangkap tubuh Azalea yang roboh akibat tembakan Pramono. Nampak, darah segar mengalir dari bagian atas dadanya. Azalea menjadikan tubuhnya tameng untuk melindungi bayi laki-laki Rhea. Azalea, isak Rhea saat memeluk tubuh kakaknya. Azalea tersenyum. Senang Rhea memanggil namanya. Kamu mengenaliku. Rhea mengangguk kecil. Maaf. Azalea terbatuk, lalu mengeluarkan darah. Rhea menggeleng. Tangannya yang bergetar menyentuh bibir Azalea seraya mengusap darahnya. Tangis Rhea pecah melihat keadaan kakaknya. Semua orang kaget melihat kejadian tersebut. Dalam beberapa detik saja, dua orang tertembak dan terkapar bersimbah darah. Selain Azalea, Pramono juga terluka. Dia terkena tembakan anak buah Raditya. Pramono terkapar di lantai dengan darah yang menggenangi tubuhnya. Dia mengalami luka di bagian kiri dadanya. Nena kaget mendengar nama yang Rhea sebut. Dia terduduk lemas di lantai sambil menatap kedua putrinya. Nena tidak pernah menyangka, Rhea akan memanggil Bella dengan nama kakaknya. Pikiran Nena kosong. Dia terlalu kaget. Aditya, selamatkan kakakku. Tolong. Lirih Rhea seraya melirik Raditya yang berjongkok di sebelahnya. Tenanglah. Perawat akan mengurusnya. Raditya mencoba menenangkan istrinya. Beberapa petugas medis datang dan segera melakukan pertolongan pada Azalea. Rhea melepaskan tangan kakaknya dengan enggan, lalu menangis dalam pelukan suaminya. Kali ini, Rhea takut kehilangan kakaknya. Azalea. Rhea terus terisak seraya menyebut kakaknya. Raditya menenangkan istrinya. Dia terkesiap merasakan isakan Rhea yang melemah. Rhea. Rhea bangun. Raditya meneriakkan nama istrinya begitu Rhea terkulai lemas dalam pelukannya. 3 hari berlalu sejak penyekapan dan penembakan yang Pramono lakukan. Kejadian tersebut masih melekat dalam benak semua orang yang menyaksikan, bahkan masih menjadi bahan perbincangan panas. Rhea yang merupakan korban dalam kejadian tersebut mengalami syok hingga membuat kondisinya mengalami penurunan. Dia belum sadarkan diri sejak pingsannya 2 hari lalu. Kalian yakin, istriku hanya tidur? Raditya bertanya seraya memegang tangan istrinya. Nampak, beberapa orang berjas putih berdiri di belakangnya. Mereka baru melakukan pemeriksaan terhadap Rhea. Benar Tuan, kejadian yang Nyonya alami beberapa hari lalu menyebabkannya depresi dan mengalami trauma. Hal itu membuatnya takut dan memilih bersembunyi di alam bawah sadarnya. Mungkin juga, Nyonya masih merasa terancam. Lalu, kapan istriku akan bangun? Raditya melirik dokter. Kami tidak bisa memastikan. Semua tergantung pada Nyonya Rhea sendiri. Kami sarankan, Anda terus melakukan komunikasi dan memberinya semangat untuk memotivasinya agar cepat terjaga, jawab dokter. Raditya tidak bertanya apapun lagi. Dia mengibaskan tangan meminta para dokter untuk pergi. Raditya mengusap wajah Rhea, memperhatikan istrinya dalam-dalam. Rupanya, kamu ingin menjadi putri tidur. Raditya mengecup tangan istrinya. Bibirnya tersenyum tipis. Tidurlah sepuasmu. Aku akan menjaga dan melindungimu. Tapi jangan terlalu lama, aku takut tidak bisa menahan diri untuk mencium bibirmu. Raditya mengusap air matanya yang menitik. Dia paham, istrinya butuh istirahat. Rhea sudah melalui banyak kejadian berat dalam waktu singkat. Dia bertaruh nyawa saat melahirkan, berada di bawah ancaman selama hampir 6 jam dan melihat kakaknya sendiri tertembak. Begitu berat hari-hari yang sudah Rhea lalui. Karena itu, Raditya tidak mempersalahkan keinginan istrinya untuk terus tidur. Dia harap, Rhea akan melupakan semua kejadian buruk yang dialaminya saat bangun nanti. Ceklek. Pintu kamar terbuka, Nena datang dengan membawa rantang makanan. Dia belum mau bangun. Nena menyimpan rantang yang dibawanya di atas meja, lalu menghampiri menantunya. Ditatapnya wajah Rhea dengan ekspresi sendu. Dokter bilang, Rhea kelelahan atau bahkan merasa takut, jawab Raditya tanpa mengalihkan perhatiannya dari Rhea. Karena itu, Rhea bersembunyi di alam bawah sadarnya. Nena menghela. Dia mengusap kepala Rhea, lalu mengecup keningnya. Setetes air mata meluncur di wajahnya. Mama merindukanmu. Raditya memperhatikan Rhea dan ibunya. Setelah ingatannya kembali, Raditya tidak melarang Nena ataupun Rendra mendekati istrinya. Dia juga tidak lagi mempermasalahkan perbuatan Azalea yang dulu sudah membuatnya dan Rhea celaka.
Pengorbanan Azalea menyelamatkan bayi laki-lakinya, membuat Raditya membuka hati untuk memaafkan perbuatan jahat kakak iparnya. Makanlah. Mamah membawa makanan kesukaanmu. Nena melirik menantunya seraya menghapus air matanya. Dia tahu, selama 3 ini Raditya tidak memiliki selera makan. Karena itu, Nena sengaja memasak untuknya. Raditya mengangguk. Dia mengecup punggung tangan istrinya, lalu menyimpannya kembali di atas ranjang. Raditya melajukan kursi rodanya menuju sofa, kemudian membuka rantang makanan yang Nena bawa. Raditya tertegun melihat ayam goreng di hadapannya. Sebenarnya, Raditya tidak berselera makan. Semua makanan terasa pahit di lidahnya, namun Raditya tetap memaksakan diri untuk makan. Dia harus cepat pulih dan selalu sehat demi istri dan anak-anaknya. Air mata Raditya menitik, merasakan rasa ayam di mulutnya. Dia teringat masakan istrinya. Tidak Raditya pungkiri, dia sangat merindukan Rea. Raditya merindukan kebersamaan mereka. Apa makanannya kurang enak? Nena menghampiri menantunya. Dia terkesiap melihat air mata di wajah menantunya. Raditya mengusap air matanya. Masakan Mama selalu enak. Mirip masakan Rea. Nena merapatkan bibir menahan isakannya. Dia tahu pasti, Raditya sangat merindukan istrinya. Namun Nena tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bahkan tidak bisa menghibur menantunya. Nena sendiri merasakan kerinduan yang sama pada Rea. Habiskan makananmu. Tadi, Mama sudah makan di rumah. Nena menyodorkan ayam dan sayur yang dibuatnya. Raditya mengambil kembali makanan. Dia menyantap semuanya. Tidak banyak yang Nena dan Raditya obrolkan. Mereka sama-sama diam dengan air mata yang mengalir membasahi wajah. Selesai sarapan, Nena merapihkan rantang yang dibawanya. Dia melirik Raditya yang kembali duduk di dekat istrinya. Biar Mamah yang menjaga Rea. Kamu istirahat saja, tutur Nena. Aditya mau menjenguk si kembar dulu, sahut Raditya. Teringat kedua bayinya yang masih berada di ruang NICU. Seharian ini, Raditya memang belum menemui mereka. Dari pagi, dia menemani para dokter melakukan pemeriksaan terhadap istrinya. Nena tersenyum seraya bangkit dari sofa. Dia duduk di samping Raditya. Papahmu berada bersama si kembar. Dia bilang, mereka terlihat lincah dan bersemangat hari ini. Apalagi bayi perempuanmu, dia terus mengganggu kakaknya. Raditya ikut tersenyum mendengar kabar tentang bayinya. Dia melirik ibu mertuanya. Memperhatikan Nena yang memijat-mijat kaki Rea. Mah, pergilah ke kamar sebelah. Biar Tante Mei yang menjaga Rea. Bram bilang, Azalea menunggu kalian. Raditya menyampaikan pesan Bram yang dikatakan padanya saat menjenguk Rea semalam. Setelah tahu bahwa Bella adalah Azalea, sikap Nena dan Rendra berubah dingin. Mereka tidak mau mengakui keberadaan Azalea. Rendra bahkan tidak bersedia menyumbangkan darah untuk putri sulungnya. Padahal, Azalea sangat membutuhkannya. Mamah tidak ada urusan dengan pasien di kamar sebelah. Mamah tidak mengenalnya. Ketus Nena. Wajahnya terlihat mengeras. Tapi Mah, Bram bilang. Tidak perlu menyebut nama pria itu lagi. Mamah tidak mau mengenal orang yang membela penjahat. 16. Menyiapkan nama. Raditya menyerah membujuk ibu mertuanya untuk bertemu Azalea. Dia tidak memaksa, karena tidak mau menekan Nena. Raditya paham, Nena masih kaget mengetahui anaknya yang meninggal ternyata masih hidup. Dia membutuhkan waktu untuk menerima dan memaafkan kesalahan Azalea sebelumnya. Aditya mau pergi menemui si kembar, pamit Raditya. Dia pergi ke ruang NICU bersama salah satu pengawalnya. Begitu melewati ruangan Azalea, nampak Bram menunggunya di depan kamar. Pria itu menghampiri Raditya. Aditya, bagaimana dengan Mamah? Apa mau menemui Azalea? Raditya menggeleng, sontak raut wajah Bram terlihat sedih. Raditya merasa iba pada Bram, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tenanglah. Beri Mamah dan Papa waktu untuk menenangkan diri. Mereka baru saja melihat putri mereka terancam bahaya. Pasti sulit menerima putri yang lainnya hidup kembali. Bram mengangguk, paham dengan maksud Raditya. Apalagi jika ingat perbuatan jahat Azalea sebelum dinyatakan meninggal, sebagai orang tua, Nena dan Rendra pasti marah dan kecewa. Bagaimana dengan keadaan Rea? Apa yang dokter katakan? Bram mengalihkan pembicaraan. Penasaran dengan Rea yang belum juga bangun. Raditya tersenyum tipis. Senyum yang menggambarkan kesedihan. Bram bisa melihat kesedihan Raditya dengan kentara.
Apa Rea masih betah tidur? Tebak Bram. Nampaknya, dia ingin menjadi putri tidur. Untuk sementara waktu, aku tidak mau memaksanya bangun. Bram menatap Iba Raditya. Dia menepuk bahunya. Aku selalu mendukungmu. Jangan bersikap menyebalkan. Raditya menghempas tangan Bram di bahunya. Tidak suka dikasihani oleh mantan suami istrinya. Dari kapan kita menjadi dekat? Ingat, aku masih bosmu, ujar Raditya dengan angkuh. Bram tergelak. Itu berlaku jika kita berada di perusahaan. Kalau di luar, kamu calon adik iparku. Percaya diri sekali kamu. Dengus Raditya. Lebih baik, kamu urus dulu pria itu. Sebelum mengklaim dirimu sebagai kakak iparku. Raditya menunjuk pria yang datang bersama Franz dan Nina. Bram menggeram melihat kedatangan Kevin. Sial, untuk apa pria itu datang kemari? Aku sudah melarangnya datang, gerutu Bram. Geram melihat Kevin yang tidak mau menyerahkan terhadap Azalea. Raditya tergelak. Bram memang sangat membenci Kevin. Tidak mau melihat keributan Bram dan Kevin. Dia pun melanjutkan perjalanannya menuju ruang NICU. Kenapa kamu datang kemari? Ketus Bram pada Kevin yang baru saja tiba. Bukan urusanmu. Minggir. Kevin mendorong Bram yang menghalangi jalannya. Sontak, Bram menyusul Kevin masuk ke dalam kamar. Tak lama, terdengar keributan dari dalam kamar. Sejak identitas Azalea terungkap, Bram tidak mau mengalah dari Kevin. Dia mengklaim Azalea sebagai istrinya, walau mereka sebenarnya sudah bercerai. Di sisi lain, Kevin bersikap sama. Dia tidak mau mengalah dari Bram. Walau identitas Azalea sudah terungkap, tapi selama Azalea memakai wajah Bella, Kevin mengakui Azalea sebagai calon istrinya. Pergilah. Azalea butuh istirahat. Azalea, apa kamu buta? Dia Bella, bukan Azalea. Nina dan Franz meringis mendengar pertengkaran mereka. Franz melirik istrinya. Sudah aku bilang, sepupumu akan membuat kekacauan. Kenapa harus mengajaknya kemari? Kevin hanya ingin menemui calon istrinya. Jangan salahkan dia, sahut Nina, membela sepupunya. Franz berdecak. Terserah. Lebih baik, aku menemui Raditya. Nina menaikkan kepalan tangannya. Kesal pada Franz yang menyalahkannya. Masalah Kevin dan Bram membuat Nina dan Franz berdiri di dua kubu yang berbeda. Dasar pria kasar. Awas saja, nanti malam tidak akan aku kasih jatah. Nina berbalik. Pergi berlainan arah dengan Franz. Dia masuk ke dalam Rea. Franz masuk ke dalam ruang NICU. Dia tertegun melihat Raditya yang bermain dengan kedua bayinya. Astaga, nampaknya kamu tidak sabar ingin menggendong mereka, ujar Franz. Dia berdiri di samping Raditya. Iya, aku memang tidak sabar. Aku ingin segera mengajak mereka jalan-jalan, kekeh Raditya. Tanpa mengalihkan perhatian dari kedua bayinya. Tapi sebelum itu, aku harus menunggu Rea bangun. Kami harus memberi mereka nama lebih dulu. Franz menepuk bahu sepupunya. Suara Raditya yang bergetar, membuatnya tahu kesedihan Raditya karena keadaan Rea. Kamu juga harus menyiapkan nama, bagaimana kalau ketika bangun Rea belum menyiapkannya? Raditya melirik sepupunya. Aku sudah memikirkannya. Benarkah? Siapa? Tanya Franz penasaran. Rahasia. Raditya kembali memperhatikan kedua bayinya. Harus Rea lebih dulu yang mendengarnya. Fans berdecih. Dasar pelit. Raditya dan Franz terdiam. Hanya terdengar suara Rendra yang sedang mengajak main cucunya. Tak lama, bayi Raditya tertidur. Rendra pun pamit pergi ke ruang rawat. Bagaimana dengan pria itu? Tanya Raditya. Setelah memastikan ayah mertuanya benar-benar pergi. Tiba-tiba, suasana berubah dingin. Raditya dan Franz sama-sama berekspresi datar. Tidak perlu khawatir, Nurman sedang mengurusnya. Yang pasti, kini bukan hanya kedua jarinya yang patah. Tapi, kaki dan tangannya pun ikut patah, desis Franz menggambarkan keadaan Pramono yang kini berada dalam pengawasan Nurman. Raditya menyeringai. Dia yakin, tanpa harus turun tangan, Nurman tahu apa yang harus dilakukannya. 3 hari lalu, setelah menerima tembakan, dokter menyelamatkan Pramono dengan dalih kewajiban dan kemanusiaan. Padahal, Erlina sudah meminta untuk tidak menyelamatkannya. Tidak mau masalah semakin rumit. Erlina membiarkan dokter melakukan kewajiban mereka, menyelamatkan nyawa Pramono. Namun, begitu pria itu siuman, Nurman segera mengamankannya.
Apa kamu sudah menemukan identitas kaki tangan pria itu? Tanya Raditya. Dia yakin, ada orang yang membantu Pramono masuk ke rumah sakit hingga berhasil menyekap Rea. Raditya sudah meminta Franz dan anak buahnya untuk mencari tahu. Tapi, mereka tidak menemukan jejak. Bahkan, Pramono sendiri menutup mulut tentang orang yang sudah membantunya. Aku dan Mama sudah melakukan pencarian, tapi kamu tidak menemukan apapun. Satu-satunya orang yang kami curigai hanya Talita, tapi ternyata dia berada di Sydney, jawab Franz. Oh ya, mengenai Talita, apa kita harus memaksanya pulang? Raditya diam sejenak. Dia melirik kedua bayinya. Untuk sementara, biarkan saja wanita itu. Aku ingin fokus dulu pada Rea dan bayi kami. Suruh saja orang untuk mengawasinya. Baiklah. Tapi, bolehkah aku turun tangan memberi pelajaran pada Pramono? Raditya melirik Franz. Serahkan saja pada ibumu dan Nurman. Ingat, istrimu sedang hamil. Oma melarangmu melakukan kekerasan. Hah? Kamu, nenek dan mama sama saja. Padahal, aku hanya ingin memberi 1 atau 2 pukulan, desah Franz. Teringat nenek dan ibunya yang melarang untuk ikut campur dalam menghakimi Pramono. Di tempat lain, nampak seorang wanita terburu-buru turun dari bus. Wanita itu memakai topi dan kacamata untuk menyembunyikan wajahnya. Sesekali, wanita itu menoleh dengan raut wajah ketakutan. Aku harus pergi jauh. Mereka tidak boleh menemukanku, gumam Nita, wanita yang baru saja turun dari bus. 3 hari lalu, setelah menyaksikan Pramono tewas, Nita bergegas pergi dari Jakarta. Dia takut, Raditya sadar dirinya kaki tangan Pramono. Sialan. Semua karena Pramono. Andai pria itu tidak mati, aku tidak akan ketakutan seperti ini. Aku tidak harus bersembunyi dari keluarga Atma, gerutu Nita. Dia meyakini Pramono sudah mati, tanpa memastikannya lebih dulu. Nita masuk ke sebuah stasiun. Dia naik kereta yang sedang berhenti. Bibir Nita tersenyum saat berhasil duduk di dalam kereta. Selamat tinggal. Aku pasti akan kembali dengan keadaan yang lebih baik. Bersambung.